Saya ke Pak Ari dulu deh. Pak Ari, dalam penyerahan kesimpulan ke MK ada 35 bukti tambahan yang tim hukum Amin sertakan. Apa saja kalau kita boleh tahu nih, Pak Ari? Ya, terima kasih Mas. Ya, Jadi, alhamdulillah kami sudah menyampaikan kesimpulan yang semua dilengkapi dengan fakta-fakta dari persidangan. Jadi, semua yang terjadi di persidangan telah kami simpulkan, analisa tata bukti, analisa terhadap saksi-saksi yang hadir maupun terhadap ahli-ahli yang sempat didengar keterangannya. Bahkan para menteri pun di sana dalam memberikan keterangan kami sudah memberikan analisa juga. Jadi banyak sekali statement-statement menteri yang tidak didukung oleh fakta, kami jelaskan fakta-faktanya di sana. Nah, kaitan dengan bukti-bukti tambahan, memang kemarin Majelis Hakim yang Mulia memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk boleh menambahkan bukti. ya. Nyata selama persidangan ini luar biasa tanggapan masyarakat, mungkin bantuan juga dari kawan-kawan media, sehingga kami mendapat kiriman bukti-bukti baru yang luar biasa signifikannya. Kami sudah memiliki ratusan bukti sebelumnya, tapi begitu proses persidangan berjalan, datanglah bukti-bukti baru ini, dan oleh karena diberikan kesempatan oleh majelis hakim, ya kami sampaikan bukti-bukti itu. Misalnya antara lain tentang fakta-fakta keterlibatan kepala desa. Oke. Kita selama ini banyak masyarakat yang menyimpan video-video keterlibatan kepala desa tapi tidak berani mengungkapkan. Setelah menonton persidangan, muncullah itu, lalu mereka mengirimkan kepada kita. Lalu keterlibatan aparat misalnya, pembagian bansos yang begitu masifnya untuk Oke. pemenangan paslon tertentu. Itu juga bukti-bukti yang kami tambahkan, Mas. Baik. Ini bukti-bukti tambahan yang diajukan susulan pada saat kesimpulan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Tapi apakah tidak terlambat bukti-bukti itu disampaikan, Pak Ari? Tidak, karena Tidak, ya? memang diberikan kesempatan oleh majelis hakim. Oke. Sebetulnya beberapa hal tersebut sudah kami sampaikan bukti-bukti Oke. tersebut. Tapi ini tambahan, jadi tambahan yang lebih Baik. menguatkan. Bukti-bukti tadi sudah ada sebelumnya, tapi ini tambahan sehingga majelis hakim masih punya waktu untuk menilai dan mengecek lagi bukti-bukti tersebut. Baik, Pak Ari, ini saya Ya. juga bertanya hal yang sama. Kalau kemarin melihat pernyataan atau kesaksian 4 menteri di hadapan Hakim Konstitusi, Anda melihat sudah semuanya diungkapkan atau ada yang disembunyikan? Iya, menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Lutfi tadi ya. Ya, Jadi kita melihatnya bahwa memang saat ini hakim sudah menunjukkan tentang bagaimana mereka sangat progresif terhadap persidangan ini. oke. Dan mereka membahas hal-hal yang sangat substansi. Jadi sudah bicara tentang kualitas tentang pemilu ini. Jadi kalau tadi Mas Fred katakan tentang masalah hasil segala macam, nampaknya dalam proses persidangan nggak dibahas tuh sama hakim. Malah beliau meminta hal-hal yang sangat substantif, misalnya memanggil para menteri, meminta KPU melengkapi segala hal-hal yang kaitan dengan laporan kecurangan dan yang lain-lain. Di situ menunjukkan bahwa sikap hakim ini sudah menunjukkan bahwa mereka fokus kepada hal yang lebih prinsipil dari permasalahan ini. Nah, kaitan dengan para menteri, kita melihat sekali bahwa kalau ditanyakan misalnya, menteri itu kemarin kan sebetulnya awalnya kami yang mengusulkan, diikutin oleh kawan-kawan dari pemohon 2. Ya, Lalu hakim memutuskan bahwa mereka yang memanggil. Nah, itulah terjadi komunikasi satu arah di sana. Seandainya kita diberikan kesempatan, maka kita akan pasti menanyakan hal-hal yang lebih detail dan lebih tegas. Contohnya misalnya gini ya, Menteri Menko Perekonomian, dia menjelaskan El Nino mengancam ketersediaan beras yang mengancam seluruh dunia. Diindikasikan dengan kenaikan harga beras di Thailand dan Vietnam, disampaikan oleh Pak Erlangga. oke. Tapi sebetulnya kalau kita mau lihat fakta, pertama, penurunan produksi beras nasional di tahun 2023 itu insignifikan atau hanya 0,44 juta per ton dan relatif stabil dibandingkan beberapa tahun ke belakangnya. Lalu yang kedua, pemerintah sudah mengimpor beras 3,8 juta ton sepanjang 2023 hingga awal 2024 atau jauh melebihi penurunan produksi beras. Namun harga beras justru mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah. Lalu produksi beras di Vietnam tetap stabil dan justru cenderung meningkat pada tahun 2023. Sedangkan harga gabah di Thailand meningkat karena mata uangnya menguat, bukan karena El Nino. Jadi kesimpulannya, fakta bahwa harga beras tetap meroket di tengah impor yang begitu besar menunjukkan penyalahgunaan stok beras. Oke. Bukan untuk stabilisasi harga, operasi pasar dan lain-lain itu bukan. Tapi untuk bansos dan kepentingan politik. Nah, sebetulnya kalau kita diberikan kesempatan itu kan kita bisa menggali lebih dalam. Oke. Lalu misalnya dengan Menteri Sosial. Kalau kami menangkap bahwa
Ibu Risma sudah menjelaskan dengan cara apa? Dengan cara tidak menjelaskan. Oke. Dia menjelaskan dengan cara tidak menjelaskan. Contohnya dia mengatakan seperti ini, bahwa dia tidak dilibatkan dalam Ya. soal bansos. Oke. Ini kan pertanyaan besar. Sebagai seorang menteri sosial, kok dia tidak dilibatkan pembagian bansos? Oke. Lalu dia mengatakan, saya kalau dalam membagi bansos, transfer, tidak pembagian langsung, tidak bagi beras, tidak bagi uang. Ya. Ini juga dia sudah menjelaskan bahwa yang dibagi langsung itu, lalu dengan beras, dengan uang tunai itu juga tidak ada dalam programnya dia. Artinya itu ada kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, mungkin ada kesopanan sebagai orang Timur tidak mau secara gamblang menjelaskan bahwa ini salah. Tapi dengan kalimat dia seperti itu, dia menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan kemarin itu salah sebetulnya. Nah, ini sebetulnya yang harusnya kalau kita diberikan kesempatan, kita bisa lebih menggali lebih dalam. Oke. Nah, dalam proses persidangan ini, ada fakta yang tak terbantahkan. Dan ini sangat menguatkan tentang bagaimana keterlibatan. Jadi tadi kalau dia jadi Mas Fred katakan tidak terbukti, kami justru sangat terbalik. Semua terbukti. Misalnya keterlibatan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Bagaimana mereka tidak netral dalam proses ini. Oke. Dalam persidangan itu sudah kita sampaikan fakta-fakta dan buktinya. Dan itu digali secara serius oleh para hakim. Oke. Lalu fakta tentang nepotisme lembaga kepresidenan. Itu juga terjadi dalam proses persidangan. Bagaimana proses pembagian bansos, bagaimana proses tentang misalnya pejabat kepala daerah. Tadi Mas Fred juga agak kurang tepat tuh mengatakan tentang Aceh dan Bali. Bali itu juga PJ, Mas. PJ itu, Bali itu. Oke. Nah, PJ sehingga buat memang untuk gubernur, ini Bang, memang- tapi tidak buat untuk bupati. Ya, itu juga Bukan begitu. Di kotanya. Aceh juga begitu. Artinya, sekarang Aceh, PJ-nya itu langsung diganti. Gara-gara kalah jadi kan, langsung diganti Aceh itu. Nah, ini hal-hal yang menunjukkan bahwa proses kecurangan itu telah terjadi. Dan itu betul-betul meyakinkan majelis hakim. Sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Lutfi tadi, kami meyakini juga bahwa dalam putusan nanti, insya Allah hakim akan menunjukkan sikapnya yang sangat progresif. Seperti Baik. itu, Mas. Pak Ari, ini saya juga tertarik dengan pernyataan Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran ya, Prof. Yusril Iza Mahendra, yang mengembalikan kembali permasalahan ini kepada masalah angka, masalah penghitungan suara, masalah hasil begitu. Sedangkan Anda kan sejak awal tim Anda di Anies Muhaimin ini masalah kecurangan, pelanggaran pemilu ini bukan hanya soal angka, tapi ya proses-proses di balik itu semua hingga menghasilkan angka itu. Nah, bagaimana Anda melihat atau merespons pernyataan Prof. Yusril yang mengatakan bahwa tidak ada data pembanding yang bisa disuguhkan oleh para pemohon dalam hal ini dari 01 dan 03 begitu, terutama soal hasil Pilpres. Bagaimana? Ya, memang dari awal cara pandangnya berbeda. Oke. Kami tidak mempersoalkan tentang hasil, karena kalau kita ibaratkan ini sepak bola gajah, apapun hasilnya memang sudah salah dari awalnya. Persoalannya itu. Jadi yang kita permasalahkan itu tentang kualitas pemilunya. Oke. Bagaimana proses pemilu ini dilakukan dengan cara yang tidak benar. Sehingga apapun hasilnya tidak bisa kita bahas. Kita bahas di prosesnya. Dan itu disepakatin oleh majelis hakim dalam proses persidangan. Coba kita lihat. Apakah pernah majelis hakim menanyakan tentang angka-angka? Tidak pernah. Malah dia menggali lebih dalam. Oke. Lalu apa kaitannya hasil dengan memanggil para menteri? Nggak ada. Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari pihak terkait ini, lawyer-lawyernya itu sesuatu hal yang sudah tertinggal. Ini kita sudah bicara ke depan, sudah bicara hal yang lebih kualitatif, bukan lagi kuantitatif, gitu. Oke. Ya, Bung Frits, ke masing-masing narasumber dari Pak Ari juga, untuk bobot kesimpulan yang sudah disampaikan, berarti Anda yakin bobotnya ini sudah bisa meyakinkan hakim ya, untuk memutus yang seadil-adilnya begitu? Jadi dalam kesimpulan kami juga menyampaikan tentang membahas tentang keterangan menteri. Oke. Jadi keterangan menteri A, lalu kami jelaskan ini faktanya, lalu kesimpulannya apa, gitu. Karena kami tidak diberikan kesempatan pada waktu itu bertanya langsung, tapi dalam kesimpulan kami bahas lengkap tentang keterangan menteri tersebut. Sehingga kita melihat bahwa benar telah terjadi penyalahgunaan kewenangan tersebut. Benar telah terjadi kecurangan tersebut, ini fakta yang tidak terbantahkan lagi, bahwa ada nepotisme dalam hal itu, bahwa mulai dari pencalonannya calon wakil presiden Gibran bermasalah, dan itu juga diakui dalam persidangan, dikaji lebih dalam, itu sudah benar juga, bahwa ada statement yang mengatakan tentang orga omnes misalnya dari kawan-kawan yang lain, bahwa ini harus langsung dijalankan.
Faktanya tidak begitu. Faktanya pihak KPU masih tetap melaksanakan dengan proses administrasi, walaupun terlambat proses administrasinya, gitu. Itu Baik. sudah kita uraikan lebih detail. Sehingga kita sangat meyakini hanya akan dua putusannya. Insya Allah hakim hanya akan memilih dua putusan, memenuhi semua permohonan kita atau sebagian permohonan kita. Seperti itu, Mas. Terima kasih. Baik.